Oke. Nah, jadi kalau matriks, nah, kenapa kita penting belajar matriks? Karena nanti matriks banyak digunakan di beberapa topik di kimia fisika. Oke. Nah, jadi khusus untuk kimia fisika, eh, karena angka-angkanya banyak, jadi untuk menyederhanakan perhitungan, jadi angka-angkanya itu diatur dalam bentuk kolom dengan baris, jadi two dimensional numerical array. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai matriks supaya apa? Supaya lebih gampang kita menghitungnya gitu ya. Kalau misalnya tidak dibuat dalam bentuk matriks akan lebih susah. Oke. Nah, jadi matriks itu ada yang rektangular, jadi persegi panjang, ada yang bujur sangkar, jadi rektangular or rektangular. Jadi mungkin ada yang persegi panjang, ada yang bujur sangkar. Nah, kalau bujur sangkar itu berarti kan sama sama jumlah kolom dengan baris. Nah, tapi kalau persegi panjang ada juga kemungkinan jumlah kolom dengan barisnya tidak sama, gitu ya. Nah, ini dia rektangular. Nah, ini coba kalian catat, yang tadi nggak usah dicatat, yang ini dicatat. Nah, ini matriks itu terdiri dari baris dan kolom, ya, baris dan kolom. Oke, terdiri dari baris dan kolom, ya kan? Nah, ini dia, kalian bisa lihat, ini kan ada A11, nah, berarti ini kan 1, 2, 3, A1, 2, 3 dan seterusnya M ya. Nah, jadi berarti si M ini merepresentasikan di mana barisnya ya. Sementara si N ya di sini kalau kalian lihat, ini N kan angka kedua ini merepresentasikan di mana kolomnya ya. Nah, jadi makanya di sini A11 berarti dia baris 1 kolom 1. Nah, tapi kalau di sini A2N berarti baris 2 kolom N ya. Nah, ini penting nanti supaya kalian bisa mengerti eh, ketika misalnya ada formula, kalian tahu misalnya bagaimana proses perkalian matriks gitu ya. Proses menentukan determinannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Biasanya ini kan dia M kali N. M kali N ini menyatakan dimensi dari si matriksnya. Nah, jadi berarti kalau kita sebut M kali N ini berarti barisnya dulu disebut, lalu kolomnya. Oke. Kenapa kok nggak ada yang apa ini? Oke. Ya. Kenapa kok banyak yang offline videonya? Saya jadi kayak ngajar ke dinding ini. Coba dinyalakan juga videonya. Jangan off cam. Coba dinyalakan videonya. Atau kalian nggak di sini nih ya? Halo? Oke, lebih bagus gini kan? Nah, saya kalau misalnya kalian off cam, saya kira saya ngajarnya ke dinding gitu, jangan gitu ya. Oke, nah jadi perhatikan ini elemen-elemen matriksnya. Nah ya, jadi kita sebut kalau yang matriks A ini kita sebut M kali N. Nah, dimensinya M kali N. Jadi M itu adalah jumlah barisnya, N adalah jumlah kolomnya. Oke, coba dicatat ini. Kalau udah selesai dicatat, mohon diinfokan ya. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah selesai belum?
Oke, saya anggap sudah ya, nggak ada yang nyaut soalnya. Oke, nah jadi matriks itu yang paling sederhana itu dia bisa dalam bentuk satu baris atau dalam bentuk satu kolom. Nah, ini kan dia kolomnya banyak tapi hanya satu baris. Nah, itu adalah matriks sederhana. Nah, jadi matriks sederhana, matriks yang paling sederhana itu bisa dalam bentuk satu baris atau satu kolom. Satu baris atau satu kolom. Sudah? Nah, ini yang paling paling simpel ya. Nah, jadi matriks ini yang akan kita pelajari ini adalah matriks persegi namanya ya, matriks persegi. Nah, jadi kita fokus kepada matriks persegi. Nah, khususnya nanti kita akan banyak bekerja dengan matriks yang jumlah baris dengan jumlah kolomnya sama. Ya, nah, matriks matriks persegi. Oke, ini nggak usah dicatat ya. Nah, jadi eh, nah selanjutnya kita akan mempelajari determinan. Nah, determinan ini biasanya hanya bisa kita tentukan untuk matriks yang bujur sangkar. Artinya jumlah baris dengan jumlah kolomnya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya matriks yang persegi panjang, berbeda jumlah kolom dengan jumlah barisnya, itu nggak akan bisa kita tentukan determinannya. Nah, jadi di sini kita bisa apa? Bahwa matriks matriks yang apa? Matriks yang bisa ditentukan determinannya adalah matriks yang bujur sangkar. Oke. Nah, ini sekarang contohnya. Jadi kita mau menentukan determinan dari matriks. Nah, ini kita contohnya punya matriks D. Nah, matriks D ini matriks 2 kali 2. Nah, jadi kalau kita punya misalnya elemennya ini kan A11, A12, A21, A22. Nah, berarti em, apa namanya? Determinannya itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Nah, ini adalah determinan dari matriks. Ya, determinan dari matriksnya ya. Oke, saya. Nah, jadi berarti di sini eh, matriks itu sendiri nggak ada nilainya. Nah, jadi determinan itu sebenarnya adalah bukan nilai matriks, tapi determinan itu menentukan eh, menentukan value dari matriks tersebut, specific value. Jadi determinan itu kayak kalau dalam bahasa Indonesianya sering juga disebut matriks penentu. Nah, jadi determinan ini eh, bukan nilai numerikalnya, tapi dia adalah specific value-nya. Nah, ini adalah determinan dari matriks. Oke. Oke. Coba kita ada dua matriks ini. Coba kalian tentukan determinannya. Yang ini, matriks yang ini berapa determinannya? 3142. Jadi determinannya adalah sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 4. berarti berapa? Positif 2 ya. 2. Nah, ini juga kan determinannya
5 kali negatif 4, ya kan? Negatif 20 dikurang negatif 6. Jadi berapa? Negatif 20 dikurang negatif 6. Berapa jadinya? Negatif 14. Negatif 14. Nah, ini dia matriks 2 kali 2. Tapi tentunya kita kalau level kuliah ya nggak ini ya. Ini kan untuk introduction, untuk refreshing kalian gitu ya. Jadi kita nanti ya kita akan bekerja di 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Oke. Nggak terasa minggu depan kita ujian ya. Jadi ujiannya eh, sampai sudah? Oke, ya kita lanjut ya. Nah, kalau ini bagaimana determinannya? Berapa determinannya? Atau apa determinannya? Berapa ini? Berapa? Yuk. Determinannya sama dengan sinus kuadrat theta. Ya kan? Ini kan sinus theta kali sinus theta kan berarti sinus kuadrat theta dikurang negatif cos kuadrat theta. Jadi sama dengan berapa itu determinannya? Jadi sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, jadi sama dengan 1. Jadi determinannya adalah 1. Nah, kenapa? Karena ya memang ini kan sinus kuadrat theta dikurang negatif cos kuadrat theta, kan jadi tambah. Nah, kan kita tahu dalam trigonometri, kalau sinus kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu adalah sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Coba dicatat. Kalau ada yang tidak mengerti, coba dicatat dan ini ya. Udah? Udah ini ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke matriks 3 kali 3. Nah, 3 baris, 3 kolom. Nah, untuk determinan matriks 3 kali 3, kita menggunakan kofaktor. Metode kofaktor. Kalian pernah dengar nggak metode kofaktor? Pernah dengar nggak metode kofaktor? Belum pernah dengar. Nah, jadi ini udah dicatat? Mari kita lanjut. Udah, Mem. Nah, ya. Nah, Udah, Mem. jadi berarti metode kofaktor itu kita akan menentukan baris pertama sebagai kofaktor. Ya.
Nah, baris pertama sebagai kofaktor. Nah, ini nggak usah ini. Karena akan membingungkan kalau pakai kata-kata. Lebih langsung ini. Nah, ini contohnya. Kita punya, makanya saya tadi bilang perhatikan ini nama-nama elemennya ini. Ya kan? Biar ketika ditulis seperti ini, kalian nggak perlu hafal, hanya tahu posisinya ya. Nah, jadi metode kofaktor itu pertama kalian pilih baris pertama. Nah, baris pertama ini A11. Nah, khusus untuk kolom yang genap ya, dia negatif. Jadi kalau nanti 4 kali 4 kan dia ada kolom kedua dengan kolom keempat gitu misalnya kan. Nah, itu dia negatif. Nah, ini makanya negatif ya. A12-nya negatif, tapi balik ke A13-nya positif lagi ya. Lalu setelah kalian pilih kofaktornya ini ya, baris pertama, ingat ya, kofaktornya dari baris pertama. Nah, kalian bentuk matriks 2 kali 2 untuk 3 kali 3. Nah, berarti kalau untuk 4 kali 4 nanti kalian bentuk matriks 3 kali 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian mau pilih yang A11 ini, kalian bentuknya matriksnya yang di sini. Jadi nggak boleh menyentuh baris pertama, nggak boleh menyentuh kolom pertama. Makanya di sini A11, A22, A32, A23, dan A33. Ya. Nah, lalu tadi kan saya bilang apa? Yang kolom kedua dia negatif. Jadi negatif, negatif A12. Berarti kan nggak boleh yang di sini, nggak boleh yang di sini. Nah, jadinya yang dipilih itu adalah A21, A31, dan A23, A33. Nah, ini dia. Lalu yang ini tambah lagi. Jadi hanya yang kolom genap yang negatif ya. Negatif kofaktornya. Nah, lalu ini tambah A13 berarti kan di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Nah, jadi yang ini yang boleh. Nah, A21, A31, dan A32. Nah, lalu berarti determinan matriksnya ini kita tinggal cari determinan 2 kali 2 kalikan A11 dikurang, cari determinan yang ini dikalikan A12 ditambah cari determinan yang ini dikali A13, itulah jumlah dari determinannya. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai metode kofaktor. Udah jelas nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Hmm? Udah jelas kah? Sudah, Mem. Udah ya? Udah selesai dicatat ini? Sudah, Mem. Ya. Sudah, Mem. Ya, Sudah, Mem. sudah. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Ini ada matriks 4 kali 4. Nah, coba kalian latih. Nah, nanti saran saya per tahap. Jadi tahap pertama apa? Kalian tentukan kofaktornya. Nah, ini kofaktornya kan selalu baris pertama ya kan? Berarti 1. Nah, ingat yang kolom kedua, kolom keempat dia harus negatif. Berarti kan ini 1 kali, nah ini kurang 4. Nah, kan ini kan udah 4. Dikali ini dengan ini. Tambah 3. Dikali ini dengan ini. Kurang 2 dikali ini. Coba. Coba kalian tulis dulu ininya. Tahap pertamanya. Bisa ya? Udah ngerti kan tahap pertamanya? Berarti kalian nanti membentuk matriks 3 kali 3 dikalikan kofaktornya ya.
Ya, udah dapat kan? Udah dicatat kan? Udah dicatat belum? Sudah, Mem. Ya. Nah, berarti yang pertama ini saya bilang tadi, 1 dikali ini, dikurang 4, dikali ini, ditambah 3, dikali ini, lalu dikurang 2, dikali ini. Artinya kalian harus menentukan determinan yang ini dikali 1, dikurang determinan yang ini dikali 4, ditambah determinan yang ini kali 3, dikurang determinan yang ini kali 2. Nah, saran saya bagi jadi 4 tahap. Karena kan ini bukan kayak tadi gampang kan 2 kali 2. Ini kan 3 kali 3. Berarti kan kalian harus buat lagi kofaktor yang ini. Benar nggak? Ya kan? Nah, coba coba cari dulu yang ini. Berapa nilainya yang ini? Nah, lalu cari yang ini. Terpisah buat biar jangan kalian bingung. Oke? Coba dihitung dulu. Biar jangan ngantuk. Ya kan? Mana tahu ada yang ngantuk. Bentar ya, Bu. Oke. Oke. Nah, jadi pisahkan aja. Nah, hitung yang ini dulu, lalu hitung yang ini, hitung yang ini, lalu hitung yang ini, dan terakhir nanti eh, digabung gitu ya, dijumlahkan. Tahap 1 berapa kalian dapat gitu ya. Sudah? Dapat yang tahap 1? Ada yang dapat nggak? Memang ini harus cepat berhitungnya ya.
Siapa ini yang jago berhitung? Ada nggak yang dapat? Nggak puyeng kan ngitungnya? Untuk yang pertama Hmm? -3 ya, Mem. Berapa? -3. -3. Tidak, 12. Coba perhatikan ini ya. Ini kan satu. Nah, satu ini udahlah satu. Berarti kan kita nggak perlu kerjakan apa-apa karena udah satu aja gitu ya. Nah, jadi 1 dikali 5 negatif 6. 5 negatif 6, 2 negatif 3. Nah, lalu ingat bagian kedua ini jadi satu juga ya. Nah, 1 dikali 4 negatif 6, 1 negatif 3. Lalu ini positif, tambah 3, 4, 5, 1, 3. Nah, ini kan 5 dikali 3 negatif 15 ya. Dikurang, kurang 12 jadi ditambah. Nah, ini jadi negatif 3 ya kan dikali 1. Nah, lalu 4 kali 3 negatif 12 dikurang negatif 6. Jadinya negatif 12 tambah 6 dikali 1. Jadinya 6. Yang ini, yang terakhir ini kan 3 ya. 4 dikali 2, 12 dikurang 5. 4 dikali 2, 8. 8 dikurang 5, 3. 3 kali 3, 9. Nah, jadi makanya negatif 3 tambah 6 tambah 9 itu sama dengan 12. Oke, coba diperhatikan di mana kesalahan kalian. Oke. Nah, yang tahap kedua, ada yang udah dapat? Tahap kedua, belum. Coba dikerjakan. Sekalian latihan ya. Sekalian latihan. Tahap dua, ada yang bisa? Tahun lalu, bukan tahun lalu, ya tahun lalu saya keluarkan soal menentukan matriks 4 kali 4. Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Jadi maksud saya ini kadang-kadang konsepnya gampang, tapi ternyata ya eh, kita terkadang nggak hati-hati gitu ya. Nah kalau kita nggak hati-hati ya otomatis nggak bisa dikerjakan dengan baik gitu ya. Coba coba berlatih. Yang yang apa yang tahap kedua, coba tahap kedua. Ada yang dapat tahap kedua?
Belum ada? Belum ada yang dapat? Oke, langsung saya tunjukkan aja ya. Nah, berarti yang kedua itu kan negatif 4 ya. Ingat kolom kedua dengan kolom keempat itu negatif. Nah, negatif 4. Nah, kita harus bentuk, ini kan harus kita cari determinan 3 kali 3 ini kan. Jadi pilih yang angka pertama. Nah, saya taktiknya di sini langsung saya kalikan negatif 4 ke sini, ke baris pertama ini. Jadi makanya negatif 24. Nah, harusnya kan 6 ya. Nah, tadi kali 4 karena negatif 4 jadi negatif 24. Nah, lalu ini determinan yang ini kita buat matriks 2 kali 2. Nah, lalu eh, ini kan harusnya negatif 4 negatif 1 ya kan? Karena kan kalau yang bagian genap dia selalu negatif. Nah, jadi 4 positif 4. Nah, lalu kita bentuk lagi matriks 2 kali 2 jadinya negatif 1 2 negatif 6 dengan negatif 3. Nah, lalu yang terakhir ini 3 kali kan negatif 4, negatif dikurang 12 ya kan. Lalu di sini berarti negatif 1, 5, 2, 2. Jadi sebenarnya nggak susah ini ya. Hanya masalah persisten kita menghitung dengan hati-hati. Nah, lalu berarti ini kita cari determinan 2 kali 2 ini. Ya, matriks 2 kali 2. Jadi 5 kali negatif 3 ditambah 12 ya kan. Dapatnya negatif 3 kali 20, negatif 24. Negatif 3 dikali negatif 24 jadinya 72 ya. Sama juga dengan ini. 3 ditambah 12, 15 dikali 4, 60. Ini negatif 2 dikurang 7, negatif 2 dikurang 10 ya. Jadi kita dapat negatif 12 dikali negatif 12, 144. Jadi tahap kedua itu adalah 276. Ada yang dapat 276? Ada nggak? Atau nggak dihitung pun? Janganlah, coba dihitung, berlatih. Nanti kalau kayak gini, keluar soal ujian, kalau kalian nggak berlatih, bagaimana? Ya, nah, coba berlatih. Coba tahap ketiga. Tahap satu, kedua kan udah saya tunjukkan. Coba tahap ketiga kalian hitung sendiri. Tahap ketiga dan tahap keempat. Coba hitung sendiri. Nah, dengan cara yang sama coba dihitung yang 3 dan 4 ya. Kalian di luar ini ya. Kok pada kepanasan ya? Ali ini kepanasan ya sampai pakai jaket ya. Kok bisa di luar? PLP. Iya Bu, panas sekali Bu. Kalian pilih harinya sekarang. Oke. Memang nggak ada hari yang lain ya. Oke. Karena kalian kepanasan, saya langsung kasih tahu juga ya. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu sama 3. Nah, 3 dikali nanti pilih baris pertama, berarti 3 dikali 6, 18. 3 dikali negatif 1, negatif 3. 3 dikali 3, positif 9. Nah, lalu kan yang 6 ini, kita pilih matriks 2 kali 2-nya yang ini. Nah, jadi 4 kali negatif 3, negatif 12, ditambah 6, negatif 6 dikali 18. Makanya dapatnya di sini negatif 108 ya. Nah, lalu di sini kan arus negatif kan, negatif 1 kan. Nah, negatif 1 kali 3, negatif 3. Ini
3 ditambah 12, nah, ya kan? 3 ditambah 12, dia 15 ya. 15 dikali negatif 3, dia jadinya negatif 45. Ya. Nah, lalu di sini negatif 1 dikurang 8, negatif 9 dikali 9, negatif 81. Nah, jadi makanya bagian ketiga itu adalah negatif 234. Nah, coba kalian catat. Permisi, Mem. Ya. Saya, Mem, Cai Ciliantonia Purba, hadir, Mem, karena baru selesai keluar praktikum, Mem. Oh ya, oke. Terima kasih, Mem. Ya, oke. Nanti saya apa ya? Sudah? Ini yang third stage sudah belum? Yang 4 sama juga. Ini kan 4, lihat. 2 dengan 4 itu kan dia harus negatif. Makanya di sini negatif. Negatif 2 ya. 6, 1 yang kita pilih. Berarti negatif 2 kali 6, negatif 12. Lalu kita bentuk matriks 2 kali 2. Lalu ini berarti kan negatif 1 kan, karena dia kolom kedua kan. Negatif 1 dikali negatif 2, jadinya positif 2. Positif 2 yang kita pilih itu negatif 12 dengan 52. Lalu yang terakhir negatif 2 dikali 1. Jadi tetap negatif 2. Jadi terus yang kita pilih matriks 2 kali 2-nya adalah negatif 1, 4, 2, 1. Nah, dapatnya di sini adalah negatif 42. Ya, negatif 42. Ini adalah stage yang keempat. Ya. Coba dicatat. Udah selesai dicatat belum? Udah selesai dicatat kah? Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, jadi apakah ini udah selesai? Enggak. Ya tentunya kita jumlahkan lah ya. Berarti determinan dari ini adalah 12 ditambah 276 dikurang 234 dikurang 42. Jadi jawabannya adalah 12. Jadi bayangkan dari proses yang lama tadi kita tahu bahwa determinan dari matriks yang ini adalah 12. Ya, 12. Oke? Selesai dicatat biar kita lanjut. Sudah, Mem. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke algebra dari matriks. Artinya penjumlahan, pengurangan, perkalian dari matriks. Dan sifat-sifat dari matriks tersebut bagaimana gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke. Nah, jadi yang pertama sifatnya itu adalah kalau kita punya matriks ini, perhatikan ini elemennya ya. Lalu kita tukar dia. Nah, ini kan A11, A12, A13 ya. Nah, kita tukar si baris ini jadi kolom. Nah, ini kan kalau kalian lihat kan ini kan A11, A21, A31 kolomnya. Nah, ini dia jadinya kolomnya A11, A12, A13. Jadi baris yang ini jadi kolom, baris yang ini jadi kolom, baris yang ini jadi kolom. Nah, kalau kalian cari determinan dari matriks yang ini,
akan sama dengan matriks yang ini. Jadi ketika kita punya matriks ya, barisnya menjadi kolom, determinannya itu nggak akan berubah kalau kita tentukan determinannya. Oke, coba dicatat. Determinannya tidak akan berubah. Sudah? Sudah selesai nih? Sudah dicatat? Sudah belum? Sama. Nah ya. Nah, yang kedua. Yang kedua itu kalau kita misalnya dua baris atau dua kolom kita ganti. Bukan kita, kalau tadi kan baris menjadi kolom ya. Nah, ini kita tukar gitu misalnya. Kita tukar posisinya. Nah, ini kan kalau kalian lihat di sini kan A11, A12, A13. Nah, ternyata kita tukar. Yang tadinya dia di kolom ketiga, kita ubah ke kolom kedua. Nah, kolom keduanya pindah ke kolom ketiga. Nah, ini kalau kita tentukan determinannya seperti ini, berarti determinan yang matriks yang sudah kita tukar posisi kolomnya itu adalah negatif dari determinan yang original, matriks yang original. Oke, nah coba kalian catat. Nah ini adalah determinan ya. Sudah? Sudah dicatat nih? Sudah. Sudah ya. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga, kalau misalnya ada baris atau kolom yang sama gitu elemennya, artinya sama angkanya. Nah, contohnya ini di sini. Ini kan ini A11, A21, A31. Nah, ternyata di kolom kedua sama dia elemennya dengan angkanya dengan kolom pertama. Nah, ini hanya di kolom ketiga yang beda. Ini artinya kalau kita hitung determinannya, pasti determinannya sama dengan 0. Pasti determinannya sama dengan 0. Ya, sudah? Sudah? Sudah, Mem. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kalau kita punya misalnya salah satu dari baris atau salah satu dari kolom, nah kebetulan ini baris ya, kita kalikan dengan K. Jadi ini baris kedua kita kalikan K. Nah, nanti kalau kita tentukan determinan dari matriks ini, itu sama aja dengan K dikali determinan matriks yang original. Ya. Nah, ini yang keempat. Makanya tadi dari awal saya bilang kan coba perhatikan catat penamaan elemen-elemen ini. Nah, jadi supaya kalau selanjutnya saya memberikan formula-formula kalian nggak bingung gitu ya.
Izin, Mem. Ya, Saya Dinda Dwi Hasana tidak bisa ikut Zoom lagi, Mem. Soalnya baterai saya sudah lowbat, Mem. Saya lagi PLP, Mem. oke. Nggak apa-apa. Maaf ya, Mem. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini tadi si Cecilia yang akhirnya hadir ya. Kalau Lisna ini udah hadir belum? Belum ya? Berarti absen ya, Lisna ya. Oke, udah ya. Oke. Sudah selesai yang ini? Selesaikah dicatat? Sudah, Mem. Oke. Nah, sekarang yang kelima ya. Jadi kalau kita misalnya punya matriks di mana misalnya salah satu baris atau kolom ya. Jadi makanya di sini tulisannya row or column. Nah, kebetulan yang kita pilih adalah kolom pertama. Kita tambahkan konstanta dikali misalnya baris yang kolom yang kedua. Nah, itu kalau kita tentukan matriks determinan dari matriks yang ini itu akan sama dengan matriks yang original. Ya. Nah, ini adalah jika misalnya salah satu kolom atau baris kita tambahkan K dikalikan baris atau kolom yang lain. Itu dia determinannya tidak akan berubah. Nah, determinannya tetap. Ya. Sudah? Sudah dicatat ini? Nah, sekarang yang keenam itu kalau misalnya kita mau melakukan penambahan matriks, nah itu harus penambahannya itu elemen pada posisi yang sama kita tambahkan dengan elemen pada posisi yang sama. Misalnya contohnya A11 nggak bisa kita tambahkan dengan B12, harus A11 dengan B11. Nah, demikian juga A21 itu harus dengan B21. Nah, jadi harus kita proses penambahannya itu elemen yang dengan posisi yang sama dengan elemen yang pada posisi yang sama. Jadi makanya di sini satu-satu hanya dengan satu-satu. Nah, satu-satu ini kan menandakan posisinya kan, row 1, kolom 1. Jadi nggak bisa beda-beda. Nah, ini adalah penambahan dari matriks. Ya, penambahan dari matriks. Sudah? Sudah yang keenam ini? Sudah ya? Nah, ini sekarang kita belajar perkalian. Nah, perkalian ingat ya, cara kalian mengingat ya, kalau kita punya ini matriks A dan B, itu baris kali kolom. Nah, baris kali kolom. Jadi kalau
baris pertama dengan kolom pertama itu berarti yang ini. Baris pertama, kolom kedua yang ini. Nah, baris pertama, kolom ketiga yang ini. Jadi ingat ya, baris dikali kolom. Ini adalah perkalian matriks. Coba kalian, makanya tadi saya berulang-ulang kali, coba pahami posisi-posisinya ini, tanda-tanda posisinya, supaya nanti ketika kalian melihat formula-formula seperti ini, kalian nggak bingung gitu. Ya, kalian nggak jadinya nggak bingung. Ya, coba pelan-pelan ini memang kelihatannya rumit kali ya karena banyak angka-angka ya. Tapi coba hanya ingat aja, ingatnya baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Sudah? Sudah selesai ini dicatat? Sudah selesai belum? Belum, Mem. Belum, oke. Pelan-pelan. Ini kalau yang dari di angkot gimana nih? Tetap bisa nyatat atau di screenshot? Di screenshot, Mem. Oh, di screenshot ya, nggak apa-apa. Nanti sampai rumah kalian catat lagi biar kalian mengerti ya. Kadang-kadang kan kalau kita screenshot aja nggak nggak mengerti ya. Nah, coba nanti sampai rumah kalian catat ulang, oke? Karena nanti kan kita ujian kan open book ya. Nah, jadi formula-formula seperti ini akan berguna kalau kalian ada di catatan kalian ya. Oke, selesai? Nah, jadi coba yang ini perkaliannya. Kita coba. Tadi kan 3 kali 3 contohnya sama aja, cuma contohnya cuma apa tadi baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, jadi berarti perkalian matriks pada contoh 1 ini berapa? Ini gampang ya, karena 2 kali 2 ya. Coba, berapa ini? Pada posisi 1-1 berapa nilainya? Berapa pada posisi 1-1? 10, Mem. Nah, 10. Dapatnya 10 dari mana? 1 kali 5, 5. Tambah 2 kali 7. 14. 14 tambah 5, berapa? 19, Mem. 19 ya. Itu 1-1. Posisi 1-1. Posisi 2-1. 2-1. 3 kali 5 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Berapa itu jadinya? 43, Mem. Nah, itu 21. Nah, sekarang posisi 12. 12 itu kan berarti baris pertama dikalikan dengan kolom kedua.
Ya. Nah, jadi berarti 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Nah, berapa dia? 38, Mem. 38. Nih, jadinya kok 38? 50 jawabannya. Kalau yang 21, 22 ya jawabannya. Jadi 19, 22, 43 dengan 50. Ya. Ada yang dapat kayak gini? Ada, Mem. Ada. Oke. Good. Dan ngerti ya berarti perkalian matriks? Ngerti, Mem. Oke. Mengerti, Mem. Ini perlu dicatat kah? Perlu, Mem. Oke, catat. Perlu, Mem. Oke. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Ya. Sudah, Mem. Nah, coba yang ini. Perkalian ini. Berapa hasilnya? Nah, ingat ya, baris kali kolom ya. Kenapa ini? Kok dihitungkan? Cynthia kenapa kok dicoret? Berapa ini dapatnya? Baris kali kolom. Jadi berapa ini nilainya? Baris kali kolom. Nah ini kan 2 kali 2. Nah, yang ini 2 kali 1. Jadi matriksnya jadi matriks apa? Jadi matriks 2 kali 1 ya. Jadi apa ini nilainya? Pada posisi 1, 1 jadinya berapa? Apa nilainya? A1 A11 kali C1, C1 ditambah A12 kali C1. C2. A11 C2, C1 A11 C1 ditambah A12 C2, Mem. C2. Lalu posisi 22 posisi 21 berarti A2 A21 C1 ditambah A22 C2, Mem. ya itu dia ya. Nah, ini dia ya. Jadi tadinya matriksnya ini kan 2 kali 2. Nah, ini 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Jadinya matriks akhirnya itu adalah matriks 2 kali 1. Artinya 2 barisnya 1 kolomnya. Ya. Mau dicatat nggak ini? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah ini coba. Apa hasilnya? Ini kan matriks
1 kali 2. Ini matriks 2 kali 1. Nah, jadinya matriks berapa kali berapa ini? Baris kali kolom. Coba baris kali kolom. Jadinya ini contoh ketiga ini berapa apa hasilnya jadinya? A1 C1 kali ditambah C1. A2 C2 mem. A2 kali C2. A1 C2. C1 ditambah A2 kali C2. Jadi dia hanya 1 kali 1 1. ya. Nah, 1 kali Iya, Mem. 1 ya. Nah, jadi begitu perkalian matriks ya. Nah, coba ini catat kalau apa? Sudah? Belum ya? Sudah, Mem. Udah? Oke. Vindi udah? Udah, Mem. Sudah, mem. Udah ya. Oke. Nah, jadi kita akhiri di sini. Nah, kita lanjut hari Senin jam 2 ya. Senin jam 2 kita lanjut. Kamis kita udah UTS, Kamis depan. Nah, jadi berarti artinya ujian kita sampai matriks ya. Jadi ujian kita apa? Log, LN, bilangan kompleks. Lalu apalagi deret ya, deret Taylor, deret Maclaurin. Nah, lalu yang terakhir adalah matriks ya. Jadi jangan lupa kalian sudah bisa belajar ya, karena Kamis depan nggak terasa ya, Kamis depan kita udah UTS. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau begitu sampai jumpa. Tetap semangat. Oke, bye.